dari era Liga Indonesia dia tim terbaik di level Asia. Iya betul. Ini era Liga Indonesia ini kita perlu tegasin lagi ya, waktu menyatunya Perserikatan Galatama ya. Dari 94 lah ya. 95 ya. Itu dia. Jadi Persipura ya akhirnya bisa selamat di menit akhir. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Don S2 kali ini. Aduh, apa kabar Rais itu? Baik Rais. Iya, kali ini berdua nih, gue digantiin pasangan. Partner gue pasangan. Jadi Donzol sedang sedikit hiatus sebenarnya. Sedikit hiatus. Nanti pasti ada. Kayak Noah, berarti dia Ariel dong. Iya. Kayak Ariel. Donzol kan sekelas Ariel lah. Lukman lah ya. Lukman Sardi. Tapi yang pasti bukan memamitkan Donzol karena Donzol nggak pamit. Donzol sementara memang akan ada banyak event juga deh ya. Ada banyak event, lagi sibuk. Iya. Kayak jangan nunggu 14 Februari kan. Oh iya. Jadi menuju 14 Februari Donzol itu sibuk. Coba lihat postingannya aja. Oke, kali ini kita bakal tetap bahas tentang sepak bola Indonesia, tetap sepak bola nasional, dan yang paling sedang hangat-hangatnya ini sekarang adalah Liga 2 pastinya kita bahas. Jadi dulu sebenarnya sampai video ini dibikin ini adalah ada drawing ya, drawing semifinal. Coba nanti akan kita tulis hasil drawingnya di tampilan kami. Yang pasti sudah ada 4 tim, 3 diantaranya akan naik ke Liga 1. Dan yang menarik adalah tidak ada tim asal Pulau Jawa nih yang bakal promosi ke Liga 1 musim depan. Yes. Ini jadi ini juga nih, jadi sebuah fenomena tersendiri nih. Kan biasanya waktu itu sepak bola Indonesia itu terlalu Jawa sentris katanya. Terakhir Jawa semua kan, nyaris Jawa semua ya? Iya, kan Rans, terus Dewa, Jawa semua. Iya, Persis Solo. Iya, kali ini tidak ada wakil dari Pulau Jawa. Ini tentunya sebuah hal yang bagus dalam tanda kutip ya, positif karena ada pemerataan kekuatan di Liga 2. Yes. Bisa dibilang kayak gitu kan. Tapi Liga 2 juga nanti kita bahas yang turun juga luar Jawa banyak. Itu gitu. Dia. Oke, kita sekarang bahas hasil 12 besar dulu yang berhasil lolos ke semifinal, Mas Es. Yes. Jadi yang berhasil lolos adalah Semen Padang, dua Sumatera, Semen Padang dan Persiraja. Yes. Kemudian ada Malut United yang menang di laga terakhir. Iya. Gila bener. Terus yang keempat adalah tim asal Papua PSBS Biak. Kemarin itu waktu lawan Malut, saya kan nonton langsung tuh ke Stadion Madia. Merah semua. Nanti sebenarnya kampanye. Tapi ini cerita beneran ya. Saya kan turun dari stasiun Palmerah mau ke situ kan Gojek itu nggak ada. Gojek itu sudah pokoknya online itu udah bilang, Pak, saya hanya bisa nganter sampai pinggir yang nggak bisa sampai situ gitu. Okay. Nah, itu saya lewat Patal Senayan tuh. Supporternya Malut tuh, teman-teman supporter Malut itu kick off udah mulai tuh hampir 10 menit itu masih jalan tuh. Karena memang macet parah. Gitu. Jadi itu cerita beberapa orang yang saya kan duluan nyampe, terus beberapa supporter datang telat itu aduh gitu semua karena memang harus berbagi dengan teman-teman yang kampanye gitu. Dan itu luar biasa sekali ketika penontonnya itu memang penuh banget ya di Madia dan itu menurut saya cukup bagus bagi antusiasme karena saya sempat ke Sofifi, ke Ternate, mereka antusias menunggu karena ini setelah berapa puluh tahun ya, kalau ini jadi hampir 10 tahun kali ya. Persiter Ternate terakhir di sana kan di Liga atas, dan ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang baru dari wilayah Maluku, bahkan Maluku Utara seperti itu. Kalau mereka lolos ya, catatannya itu. Oke, nah tadi sudah bahas Malut United. Gimana nih kans untuk siapa yang bakal lolos ke final dari 4 tim ini nih? Kita kan memang belum tahu hasil drawingnya ya, walaupun nanti kita akan tuliskan gitu. Tapi dari 4 ini siapa yang berpotensi bakal lolos ke final dan itu otomatis akan lolos ke Liga 1 musim depan? Kalau saya melihatnya, kalau diurutin ya, kalau harapan dan diurutin itu berbeda. Kalau harapan saya Persiraja, Persiraja, Malut sama PSBS. Oh, yang promosi. Kenapa Semen Padang kagak? Karena saya pengen ada Aceh sampai Papua ada lagi. Oke. Dan melewati Maluku gitu loh. Harapan saya itu ya. Bukan mengecilkan nanti Semen Padang. Itu kalau harapan. Tapi kalau prediksi, saya lebih cenderung Semen Padang. Oke. Semen Padang, PSBS. Nah yang ketiga ini diperebutkan 2 tim itu.
Jadi Malut dan Persiraja ini sama-sama harus saring, kecuali mereka belum bertemu di ini ya di awal ya betul. gitu. Kalau mereka ketemu di awal ya kurang, tapi dua ini saya lebih cenderung prediksi saya di atas ya, yang akan lebih mudah, ini prediksi ya. Itu adalah Semen Padang dan juga PSBS. Apalagi ini sistemnya yang perlu diingat adalah kandang tandang. Yes, ini kandang tandang. Lumayan challenging juga loh buat tim-tim itu karena apalagi kalau yang temu PSBS Biak ya, itu kan harus away lumayan jauh juga. Begitupun PSBS Biak sebenarnya kan juga lumayan jauh juga kan, secara ininya mereka gitu, secara akomodasi lah. Nah ini tentunya menjadi tantangan bagi tim-tim dengan kandang tandang ini, menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Laga semifinal sendiri 25 dan 29 Februari. 25 dan setelah pemilu ya. Iya betul, setelah pemilu. Nah ini tentunya akan menjadi hal yang menarik, dan yang paling menarik juga Mas Es, kalau gue menyoroti ya, dari 4 tim yang lolos ini adalah 4 tim yang memang punya finansial yang memang bagus dan secara tim stabil. Benar sekali. Walaupun sebenarnya ada Persela yang juga stabil, betul, tapi ya kita nanti bahas ya Persela. Yang pasti gini, dari semua tim ini kecuali Persiraja, ini di fase grup mereka juara grup. Iya betul. Ya kalau Persiraja dan Semen Padang kan satu grup nih ya. Malut itu peringkat kedua setelah FC Bekasi di grup 2 kan ya. Sedangkan PSBS itu superior di grup 4. Bahkan dia mengalahkan 2 saudaranya yaitu Persipura dan juga Persewar. Dan PSBS ini walaupun sebenarnya secara tim bagus PSBS ini, cuma saya agak walaupun saya mengunggulkan mereka bisa final ya, tapi dengan pelatih mereka sebelumnya pergantian pelatih dengan pelatih yang sekarang itu kok saya agak-agak ini sinkronisasi di ruang gantinya seperti apa? Karena ini laga hidup mati ini, 4 pertandingan ini hidup mati gitu. Jadi ini tugas pelatih itu tidak hanya seperti yang dikatakan Coach Imran Rahumarudi setelah pertandingan. Saya nggak ngomongin teknik hari ini ketika lawan Deltras. Jadi ngomong, saya hanya ngomongin motivasi di ruang ganti. Dan itu menurut saya itu yang dibutuhkan ketika pertandingan hidup mati. Gitu. Dan ini kalau sebelumnya kan biasanya semifinal final itu terpusat ya. Jadi kayak nggak ada gregetnya, biasa aja. Ini kan tandang jadi teror itu masih ada, dalam tanda kutip teror yang bersih ya tentunya, yang positif ya. Dan saya justru agak walaupun saya mengunggulkan PSBS, saya sedikit ini harus ruang gantinya seperti apa. Karena Persiraja dengan berbagai drama mereka di awal musim, pelatih Ahmad Zulkifli ini menurut saya sukses. Dia meramu pemain-pemain senior. Itu baru Persiraja yang peringkatnya kedua ya. Belum Semen Padang. Semen Padang masih bisa main di Agus Salim nggak ya? Bisa. Nah, mereka selalu punya penonton yang sangat luar biasa. Betul. Bahkan bisa dikatakan selalu jumlah penonton tiap pekannya di Agus Salim itu kalau ada pertandingan Semen Padang itu tertinggi. Iya. Nah, benar. ini menurut saya akan jadi sesuatu yang lebih, dan kita tahulah orang-orang Minang, orang Awak ini kan kebanggaan banget timnya kembali ke Liga 1 kalau nanti. Tambah itu ada satu politisi yang selalu bahkan itu di-share di Instagram mereka gitu. Gue sih sepakat sih, maksudnya emang dalam hal situasi ataupun pertandingan yang sudah menentukan seperti ini memang secara materi pemain sama merata di antara keempat tim itu, harus diakuin ya gitu, kualitasnya merata. Dan ya memang yang akan menjadi penentu adalah motivasi ataupun mental bertanding dari para pemain itu sendiri di lapangan. Nah itu akan menjadi tugas seorang pelatih untuk bisa memotivasi para pemainnya agar bisa tampil luar biasa ya, tidak gugup, tidak terbebani. Kan ini kan yang kadang terjadi di fase-fase seperti ini gitu, fase-fase akhir. Nah ini yang akan menjadi salah satu kunci menurut gua di semifinal nanti. Dan kalau tadi kita bahas yang tim-tim sudah berhasil lolos ke semifinal nih Mas Es. Sekarang ada tim yang gagal ke semifinal, sebenarnya tadinya diunggulin. Persela Lamongan sama Gresik United, 2 tim asal Jawa Timur plus sebenarnya FC Bekasi City kan? Iya, plus FC Bekasi City juga gitu. Nah, ini agak-agak apa ya menurut gua, agak-agak sangat ya bukan disayangkan juga ya. Ini menjadi sesuatu yang ya banyak perkiraan yang ada yang meleset. Tadinya tuh banyak yang mengira Persela Lamongan itu bakal menjadi salah satu tim yang bisa promosi. Ya. Dari awal seperti itu. Iya. Tapi memang ada yang membuat Persela harus berhitung dan menjadi kecil, bukan karena kalah kemarin ya di Singapura Bangsa ya kemarin ya, terakhir kalah mereka. Tapi bukan. Justru ketika mereka di kandang
ketika mereka imbang lawan Malut 3-3, lalu sebelumnya di kandang Deltras seri atau kalah ya orang di Deltras tuh kayaknya seri deh. Lupa gua. Pokoknya 2 pertandingan yang menentukan tuh ketika di kandang Deltras sama di kandang sendiri. Tapi memang Persela ini agak tidak bertuah, Ais. Kenapa tuh? Kan pindah ke Tuban, nggak di Surajaya. Jadi menurut saya apapun ya itu tidak ada hubungannya dengan sepak bola di lapangan. Tetapi aura Surajaya itu kan aura yang ya kita tahu sejak mereka turun musim lalu sempat kurang maksimal walaupun musim lalu kompetisi nggak selesai. Musim ini sebenarnya mereka cukup bagus. Salah satunya pemain yang didatangkan dari Liga Kamboja, Johnny Campbell, pemain dari Amerika. Ini cukup bagus sebenarnya, back yang rajin mencetak gol. Lalu mantan pemain Sriwijaya Bayangkara yang Madura Bayangkara yang dinaturalisasi, ada Herman Jumafo. Banyak pemain Silvio Escobar ada di situ. Silvio Escobar juga bermain sangat bagus. Ini menurut saya ini bagus dan pelatihnya Coach Jajang kita tahu lah cukup tangan dingin ya sebenarnya, tapi ya memang ada 2 pertandingan yang menurut saya jadi kunci mereka gagal sebelum pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir sih harapannya memang sangat tipis sekali gitu. Ketika mereka menghadapi FC Bekasi City seperti itu sih menurut saya. Iya, memang Persela tadi tuh banyak hasil seimbangnya ya. Pertama di kandang Deltras tuh kalah mereka 1-0-1. Kemudian imbang lagi ketika menjamu Deltras. Kemudian ini keplesetnya lagi nih lawan Malut di kandang sendiri seri. Itu keplesetnya mereka tuh. Yang paling kunci sebenarnya itu di kandang sendiri lawan Malut sih kalau menurut gua. Seri, ya akhirnya mereka kepleset. Nah, terus balik lagi ke Gresik sekarang. Gresik United nih sebenarnya salah satu yang punya kans juga sebenarnya. Dia kan finish akhirnya di runner up juga sebenarnya, tapi kalah akhirnya poin ya ataupun selisih gol gue lupa dari Persiraja yang akhirnya Persiraja lolos ke semifinal gitu. Ini lumayan ini juga Gresik United sebenarnya salah satu tim yang stabil walaupun sempat diwarnai insiden kerusuhan di Stadion Gelora Joko Samordo di fase pendahuluan ya. Tapi menurut saya Gresik itu memulai kompetisi dengan memulai 12 besar dengan tidak soft menurut saya. Karena mereka pertandingan pertama di kandang PSBS kalah 1-0. Lalu mereka ketika melawan Persipal Palu mereka menang 3-1 di kandang sendiri. Tetapi ketika menjamu Persibar mereka kalah di pertandingan ketiga. Walaupun di pertandingan keempat mereka membalas dengan kemenangan di kandang Persibar. Tapi kuncinya 7 pertandingan ketiga ini sebenarnya. Jadi Persebar dengan mengejutkan mengalahkan Gresik dan ini menurut saya salah satu kunci kenapa Gresik kerugiannya di situ. Coba kalau pertandingan itu imbang aja lawan di Persebar itu dengan ketika main di Mandala mereka menang lawan Persebar 1-0 itu jadi modal karena setelah itu mereka berat lawannya mereka PSBS gitu. Jadi menurut saya ini jadi catatan ketika mereka menjamu PSBS dan mereka hanya imbang 1-1. Iya, yang paling menarik lagi adalah melesetnya prediksi soal FC Bekasi City. Ini benar-benar yang paling meleset ya, karena di fase grup mereka fase pendahuluan ya sangat luar biasa, tapi di babak 12 besar ini nyaris hampir aja nggak menang. Untung di laga terakhir menang di kandang sendiri atas Persela Lamongan. Plus itu menjadi laga terakhir untuk Bang Haji Ismet Sofyan ya sebagai pesepak bola profesional setelah 25 tahun dia berkarir, 5 klub yang sudah dia bela dan berhasil meraih 1 gelar juara liga yang ketika itu 2018 bersama Persija Jakarta. Ya jadi ini sedikit ke Ismet Sofyan dulu, tribut respect untuk Bang Haji gini. Dia adalah bek kanan yang cukup mumpuni dan dia adalah pemain yang pindah ke Jakarta setelah Piala Asia 2020. 2000 dia pindah ditangani Persijati waktu itu. Dia sempat main di Jakarta Timur setahun dan setahun kemudian main di Solo. Setelah itu pindah ke Jakarta walaupun sempat nyaris pindah ke Sriwijaya waktu itu. Tapi nggak jadi. Karena nih perlu dijelasin juga nih, Persijatim dibeli sama Sriwijaya. Nyaris mau ikut dia ke gerbong itu ya. Nyaris mau ikut itu. Betul. Tapi memang akhirnya ke Persija dan Persija menjadi semacam rumah kedua bagi mungkin dia. Setelah Jakarta, Persija terutama itu menjadi second home bagi Ismet Sofyan dan Ismet Sofyan kita tahu pemain yang cukup loyal dan sampai umur kepala 4 masih main inti loh di Persija. Iya benar, dan dia di saat Persija waktu itu kita tahu banget ya, waktu itu masih hancur-hancuran kondisi finansialnya. Kita tahu waktu itu BP cabut ke PBR. Ini tahun 2012-an kalau gue nggak salah ya, 2012 atau 2013 ya. Ini Persija lagi benar-benar hancur-hancurnya. Ismet tetap bertahan di situ. Banyak pemain Persija bintang yang hengkang saat itu, tapi Ismet tetap loyal dan
ini yang membuat The Jackmania supporternya Persija itu begitu sayang sama Ismet Sofyan gitu. Kemanapun dia pergi akhirnya tetap dapat support. Waktu kemarin dia perpisahan sama Persija pun kan dapat luar biasa ya. Saya berharapnya sih setelah dia punya lisensi udah A sekarang, AFC. udah A. Persija juga mengembangkan akademi yang cukup bagus ya. Saya berharap saya nggak tahu secara teknis dia pelatih seperti apa, tapi saya yakin dia bisa menjadi motivator. Iya, betul. Itu yang paling penting bagi pemain muda. Dan kita tahu Ismet itu hidup hampir di 3 generasi dong. Iya kan? Mulai dari generasi terakhir Rocky Putirai, generasinya BP, angkatan dia kan BP, terus generasinya Samsir Alam, sekarang bahkan generasinya Alvin Tua Salamoni, dia merasakan itu. Jadi dia menurut saya pemain yang menurut saya layak untuk dijadikan motivator lah. Dia dengan loyalitas dia seperti itu, dia mampu menjalankan profesional dengan sangat baik, gitu. Iya, kita tunggu aja karir kepelatihannya apakah kembali ke Persija atau ada klub lain. Mungkin Persiraja kalau promosi bisa jadi udah nego gitu ya. Oke, kita lanjut lagi bahas tadi soal FC Bekasi City. Persewar Waropen juga nih yang menarik. Adalah salah satu tim Papua ataupun tim Liga 2 yang tidak pakai pemain asing, murni lokal. Di putaran pertama babak pendahuluan ada 2 tim tanpa pemain asing. Yang satu Sulut United, yang satu Persewar. Tetapi Sulut ketika kurang maksimal, mereka akhirnya memutuskan menggunakan pemain asing. Walaupun akhirnya degradasi. Di babak kedua justru degradasi. Sedangkan Persewar menurut saya mereka konsisten. Nah, kuncinya menurut saya adalah satu, tentunya Edward Rifak Dalam. Yang kedua adalah Boas. Ini menurut saya kuncinya ini, karena kita tahu bahwa Boas adalah apapun, dia leader yang bagus di tim itu. Dan Edward Rifak Dalam mempersiapkan tim ini udah dari beberapa musim yang lalu. Dan beberapa pemainnya memang diambil dari tim PON yang ditangani oleh Edward Rifak Dalam juga gitu. Dan di situ ada Gerard Pangkali yang selalu jadi asistennya si Edward Rifak Dalam. Jadi perpaduan antara playmaker yang bagus dan pemain belakang lincah di eranya ya, Gerald Pangkali. Jadi ini menurut saya duet yang cukup bagus. Catatan saya adalah di Papua sekarang, terlepas dari nanti kita juga akan bahas Persipura dan akhirnya selamat dari ancaman degradasi, adalah sekarang Papua ini yang dibutuhkan menurut saya adalah modernisasi. Jadi saya bukan tidak mengatakan Papua tidak modern, bukan itu. Tapi sepak bola kan selalu berkembang. Di Papua udah punya namanya berkah bakat. Berkah bakat tuh apa tuh? Dia punya talenta yang berkah bakat diberkati bakat banyak lah. Iya, agak religius. Gue kira ada kegiatan berkah bakat gitu ternyata itu. Kan orang Papua itu sebenarnya sangat religius gitu. Nah, di Papua itu udah punya bakat. Tetapi yang dikembangkan dari sekarang adalah soal teknik, karena sepak bola berkembang. Kita tahu sebenarnya kalau ngomong tahun ini 2023 2024 banyak pelatih muda yang muncul. Ricardo Salampesi. Betul. Sekarang ada Ardiles Lumbia yang pegang Papua Football Academy. Ada Kakek Edu. Ada Gerald Pangkali. Sebenarnya di level SSB ada Kris Yarangga sudah mulai pegang segala macam. Tetapi ilmu kan tidak stuck di situ sepak bola. Jadi sebenarnya kalau bikin laboratorium sepak bola, Papua itu sudah ada bahannya nih. Tinggal ahlinya diperkuat ahlinya gitu. Jadi menurut saya kedatangan kayak zaman dulu, kayak pelatih-pelatih asing yang datang ke sana, bahkan ada yang terakhir meninggal yang orang Inggris itu ya. Itu menurut saya bagian dari hal penting sepak bola Papua untuk pengembangannya, termasuk kedatangan coach Wolfgang Pikal, dia direktur teknik Papua Football Academy. Ini menurut saya bagian yang bagus untuk sepak bola Papua. Apalagi sekarang nih Papua kan berkembang provinsinya. Ada Papua Tengah, ada Papua Pegunungan. Kita tahu dulu pernah punya PS Yaukimo, Persiwa Wamena, melahirkan banyak. Dulu banyak sekali pemain-pemain dari Wamena gitu. Jadi menurut saya yang dikembangkan adalah sisi teknik, itu dikembangkan karena sepak bola memang selalu berkembang seperti itu sih. Kalau saya dari Papua itu, dan kedepannya tentunya kita langsung bahas Persipura. Iya benar. Dipersiapkan sejak awal. Ini Persipura itu bikin deg-degan terus terang. Persipura bikin deg-degan. Iya, Persipura ini ya menarik ya, membahas Persipura ini.
akhirnya mereka bisa selamat karena menang di laga terakhir sama PSS Cilacap dengan skor 1-0 ya. Ini menjadi sebuah fenomena tersendiri. Akhirnya mereka selamat. Mungkin banyak yang mensyukuri juga. Mereka akhirnya tetap bertahan di Liga 2 karena kalau sampai ke Liga 3 ini benar-benar suatu fenomena yang luar biasa di sepak bola Indonesia. Ya, banyak yang akan sedih ya karena terlepas dari apapun, bukannya kita menafikan tim-tim lain ya. Persipura punya salah satu catatan manis di dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, termasuk mereka yang menjadi mungkin saat ini di sejak era Liga Indonesia mereka adalah pengoleksi gelar terbanyak kompetisi kasta tertinggi. Dan dia kalau dibilang kita dari era Liga Indonesia, dia tim terbaik di level Asia. Iya betul. Ini era Liga Indonesia ini kita perlu tegasin lagi ya, waktu menyatunya Perserikatan Galatama ya dari 94 lah ya. 95 ya. Itu dia. Jadi Persipura ya akhirnya bisa selamat di menit akhir dengan pemain yang mereka miliki. Tapi PR-nya adalah pada musim depan jangan sampai terjadi seperti musim ini gitu loh. Yang saya katakan kemarin memang Persipura ini harus tidak hanya memikirkan musim itu saja, tapi bagaimana ke depan. Karena kita tahu Papua sekarang setelah terutama Jayapura ya, terutama Jayapura setelah PON kan ada 2 stadion bagus, banyak fasilitas bagus dan menurut saya tidak akan ada habisnya bakat di sana. Tetapi itu tadi butuh kesinambungan yang benar dan membangun klub ini bukan sekedar membangun tim, ini membangun sebuah klub ya. Dan ini dan semoga ada orang-orang yang bertangan dingin dan berkantong tebal bisa turun ke menghandle Persipura terutama. Jadi ya jangan paruh di masjid terus ya. Karena sekarang kayak seperti kita tahu ya, memang mungkin ini utamanya adalah Parudi Maswi plus Freeport ya gitu. Perusahaan-perusahaan yang memang menopang mungkin ke kegiatan operasional dari Persipura Jayapura. Kita berharap ada makin banyak sponsor yang bisa mensponsori klub-klub tidak hanya Persipura mungkin, tapi di Papua ya. Dan bisa mengelola. Itu dia, karena memang ya bisa dibilang biayanya sangat mahal sih, memang harus diakui ya. Harus diakui. Salah satu tim yang kemarin yang juara di Liga 3, Wanal Brothers itu. Wanal Brothers itu sebenarnya tim anak-anak Papua semua, tapi latihannya di Bandung. Jadi mereka sebenarnya matang bukan saya percaya si pemiliknya bukan tidak mau di Papua, bukan, tapi akan ada pertimbangan yang lain dan menurut saya itu salah satu hal yang bagus. Anak-anak Papua berkembang di mana-mana gitu loh. Ya salah satunya adalah mungkin karena kalau dia di Bandung ya karena mungkin akan banyak dapat lawan yang mungkin kualitasnya bagus juga di sini gitu, nggak sulit. Oke, itu tadi kita bahas tim-tim dari Papua. Sekarang tim dari yang zona ataupun terdegradasi banyak Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat ada Persikap Jawa Tengah, ada PSS Cilacap nih. Tapi sebenarnya yang kasihan nih sebelum kita masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kalimantan dan Sumatera Utara. Itu dia, Kalimantan udah pasti. Kalimantan dua. Si Babak Pepano Kalteng Putra itu pun bermasalah Kalteng Putra. Bermasalah dan pertandingan terakhir nggak ada di pertandingan. Jadi terakhir main di kandang sendiri kalah WO juga. Ini menurut saya yang jadi catatan sebenarnya bukan Kalteng. Oke lah, Kalteng sudah berapa kali. Itu bikin itu bikin Persekat akhirnya selamat. Makanya yang menderita kan PSS ya akhirnya imbasnya PSS. Hari pertandingan itu ya. Hari pertandingan itu ada teman-teman dari kalau nggak salah IG-nya Forum Wasit Indonesia itu nge-share. Jadi nge-share pertandingan ada, panpel ada. Pertandingan ada stadion rame lah macam panpel ada. Ruang gantinya Persekat itu ada orangnya. Pemainnya ada kayak memang datang ya. Ruang ganti tuan rumah nggak ada. Itu tapi penyelenggaranya ada, panpelnya ada. Itu ada. Mereka nyelenggarain maksudnya ada gitu. Jadi kadang pemainnya nggak ada. Mungkin itu ya. Saya nonton nanti coba saya share ya kalau saya masih ada videonya masih ada. Saya nggak nyimpen masih ada. Jadi tapi balik lagi ya. Menurut saya Kalteng Putra nggak salah 100%. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini kan Kalteng Putra sudah melakukan berulang kali. Kenapa bisa lolos verifikasi? Yang salah verifikatornya dong. Iya betul. Nah, kalau saya sih menilainya seperti itu gitu loh. Kenapa saya nggak ngomong menyalahkan 100%? Kenapa? Karena ini sudah terulang. Kenapa masih lolos? Itu loh maksud saya. Jadi menurut saya ke depan ya, sorry to say teman-teman PT LIB kan teman-teman kita semua ya. Jadi ke depan menurut saya kita bisa lah nggak usah jauh-jauh belajar dari Malaysia. Klubnya Zamburger, mantan bosnya PSPS. Iya benar. Di grounded. Kelantan United atau Kelantan FC ya di grounded gara-gara tidak
tidak mampu membayar pemain dan lain Kelantan sebagainya. udah berapa musim itu kayak begitu. Dan yang terakhir kan korbannya si Ringo kan? Nathanael Ringo kan? Mereka udah di grounded. Sebelumnya Perlis FC di grounded juga. Jadi akhirnya bukan sekedar ini verifikasi harus benar gitu. Dan ini setelah kompetisi selesai itu harus dilakukan mulai itu, bukan kompetisi kurang seminggu baru verifikasi. Menurut saya ya nggak fair aja gitu. Oke, kita bahas yang tadi tuh PSIS Cilacap sama Persikap nih. Persikap tim yang salah satu juga tradisional juga ya, tim perserikatan akhirnya turun ke Liga 3. Persikap itu sebenarnya musim lalu ketika ditangani Stephen Kalces cukup bagus dengan pemain-pemain kekuatan. Ya, ini saya baca di IG-nya ya. Jatim FC segala macam. Memang pemainnya rata-rata pemain dari Jatim ya gitu. Tapi ketika musim ini dipegang Iputu Gede, mereka sebenarnya banyak diperkuat pemain senior. Iya. Tapi apakah pemain senior itu udah habis masanya? Ataukah mereka memang ada persoalan walaupun gak mencuat ya. Tapi memang saya agak aneh. Iputu Gede Swisantoso ini pegang Persekat 2 musim yang lalu. Hampir mengganggu dominasi Rans dan Dewa waktu itu. Terus musim lalu kompetisi kita gak selesai, pegang PSMS cukup bagus. Tapi ketika pegang Persikap pernah flop. Apakah ini persoalan di awal dia tidak membuat tim ini? Karena memang di awal pelatihnya kan Bongo pribadi. Iya betul. Terus menjelang kompetisi diganti dan beberapa pemain juga diganti. Apakah itu juga menjadi start buruk mereka? Itu sih pertanyaan sampai sekarang yang saya masih coba cari itu sebenarnya untuk Persikap. Ya kan gitu. Situ teman dekatnya 2 pemain senior itu. Tinggal tanya. Kayaknya udah dapat bocoran juga Bang. Ngaku aja. Termasuk asistennya teman saya. Ya terus PSCS ini juga kan ya ini juga ya terdegradasi ya. Memang agak kasihan sebenarnya PSCS. Padahal musim lalu lumayan luar biasa mengejutkan juga. Benar. Kuda hitam salah satu yang. Dan saya itu sebenarnya salah satu tim yang saya sesali sebenarnya yang degradasi itu PSCS dan sebelumnya itu PS Cimahi itu apa? PSGC. Oh PSGC Ciamis Ciamis itu sebenarnya 2 tim ini saya pengen berharap bertahan Liga 2. Kenapa? Ini bagian dari Pantai Selatan nih, terutama Cilacap. Tim-tim Pantai Selatan yang Cirebon itu udah lama mati. Iya betul. Cilacap itu di situ gitu loh. Ternyata musim ini saya nggak tahu persoalannya apa, tapi sebenarnya kalau ngomong persiapan sebenarnya hampir dengan Persiba. Iya benar. Persiba Balikpapan dan PSIS itu persiapannya bareng loh. Dan lumayan lama loh. Lumayan lama. Matang juga ya. Tapi memang kalau persoalannya memang di awal ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa Karis Yulianto waktu itu belum kurang dapat suplai pemain yang di level itu gitu. Dan Karis juga baru naik dari Liga 3 NZN Bersari sebelumnya kan gitu. Ada analisa seperti itu. Terus kedatangan Jesse Mustamo agak terlambat, tapi kalau menurut saya sih musim ini persaingan Liga 2 itu terlepas dari ada drama dan lain sebagainya, jauh lebih ketat dari sebelumnya. Ya, harus diakuin. Harus diakui itu. Karena kita tahu musim ini tim-tim yang memang secara nggak siap memang langsung degradasi. Dan itu semuanya kelihatan sekali gitu. PSDS Deli Serdang aja kan juga salah satu yang Sada Sumut kan sebenarnya kalau secara finansial menurut gua nggak masalah. Cuma mungkin ada kondusivitas yang tidak berjalan baik di timnya. Mungkin dari materi pemain juga masih belum bisa mengangkat gitu kan, dari pelatih yang gonta-ganti secara mendadak. Dan yang selamat itu ada 2 tim sebenarnya. Iya ya. PSKC dan PSPS. Nah itu dia. Ini ancur-cur loh di putaran pertama. Bener, PSPS itu wah bener dah itu. Luar biasa sih yang bisa akhirnya keluar dari lubang jarum ya. Tapi yang menarik adalah Ridwan Saragi yang dia mundur dari PSMS. Jadi dewa penyelamat. Iya, betul. Sedangkan PSKC Jafri Sastra yang keluar dari Kalteng dari dewa penyelamat juga bener. Jadi ini menurut saya Liga 2 musim ini sebenarnya liga yang menurut saya paling sportif 3 tahun terakhir ya, minimal 3 tahun terakhir paling sportif secara permainan. Walaupun tetap ada drama kecil-kecil lah, tapi menurut saya paling keras dan paling tidak bisa ditebak. Iya betul. Iya, kan? Iya, buktinya banyak yang meleset ya untuk lolos semifinal. Oke, kita tinggal Liga 2 tadi kita udah bahas semuanya secara tuntas. Sekarang kita bahas Liga 3 nih. Liga 3 yang sudah mulai pengen putaran nasional gitu. Liga 3 ini juga gue juga bingung ya. Di antara beberapa asprof yang sudah menggelar ataupun belum menggelar, salah satunya adalah DKI Jakarta. Ya ini orangnya sangat ironisnya adalah begini.
Karena kemarin ada 3 tim dari DKI yang lolos ke final Piala Suratin. Yes. Level U15, 13 dulu 13, U15 dan 17. U17. Bahkan Ya. U17 Batavia FC menjadi Juara. Ini Asprope nggak gelar kompetisi internal loh sama sekali. Vakum sekitar 2 tahun kalau gue nggak salah. Iya, benar. 2 tahun dan cuma PLT nggak ada kegiatan organisasi. Tapi yang gue salut adalah tim-timnya mereka, internal mereka, klub-klub di situ masih tetap membina pemain hingga akhirnya ada Liga 3 tetap di jalan. Piala Suratin tetap ada. Dan akhirnya wakil mereka bisa sampai tembus ke final loh. Jadi putaran nasional. Istilahnya itu Piala Suratin dan kawan-kawan itu dilakukan dengan sukarela. Iya. Bahkan kalau kita tahu kualifikasi PON itu di Jakarta. Iya betul. Futsal di Jakarta juga. Ya. Tapi kenapa di level senior Liga 3 kok nggak ada? Ya. Padahal semua tim, Persitara sudah launching jersey, Villa 2000 sudah latihan intensif, beberapa tim juga sudah melakukan hal yang sama lah. Dan ini agak-agak aneh dan seluruh Jawa nih, kecuali Jawa Timur yang ini final kan besok ya. Betul. Mereka sudah akan menyelesaikan kompetisi. Ya. Jogja sudah ada juaranya, Jawa Tengah ada juaranya, betul. Jawa Barat yang dengan begitu banyak timnya sudah juara. Betul. Jakarta yang seuprit ini nggak kelar-kelar. Jadi sebenarnya sedih. Tapi bakal gitu. Ada nggak sih dengan waktu yang sudah mepet ya? Karena pendengaran gua itu April mau jadi dibikin putaran nasional. Iya benar putaran nasional. Oke, kalau ngomong ada atau nggak ada itu kan ada statement ya. Kalau Maluku Utara udah pasti nggak ada. Udah memastikan tidak ada. Dan wakilnya adalah musim lalu. Iya. Tapi fair kan musim lalu ada. Benar. Ini Jakarta nggak ada musim lalu. Nah, Kalteng belum ada kejelasan. Kalau Gorontalo sudah mulai, Bengkulu udah mulai, terus Sulawesi Tengah udah mulai, walaupun mereka baru memulai di Januari ya, tapi udah memulai semua. Tapi Jakarta itu tidak ada statement apapun. Ini ibu kota, men. Iya. Lu mau milih stadion mana aja banyak di sini. Lu mau ngomong pusatnya di sini, kantor PSSI di sini. Bener. Tapi sampai sekarang nggak jelas gitu loh. Iya. Anda sebagai anggota KP gimana coba? Waduh, saya aja sudah tidak tahu. Nah itu udah selesai. Tapi yang pasti yang gue dengar adalah pada katanya sih, habis Februari, habis pemilu bakal ada mungkin sesuatu yang mau dilakuin. Mungkinkah akan jadi ada lagi pemilihan ketua baru, tetap akan ada kongres gitu. Tapi nggak omong Liga 3. Ya pasti belum dong, belum arah ke situ pasti kongres dulu, baru dia ngomongin kompetisi. Walaupun waktu itu si PLT Pak Eko udah ngomong kita bakal gelar Liga 3, udah preskon kok, orang udah manajer meeting. Tapi Mas Eko langsung diam aja sampai sekarang. Ya nggak tahu kenapa. Yang biasa nyolek dia. Oke, itu dia Liga 3. Kita berharap DKI bisa segera sepak bolanya membaik karena mati suri ini tidak enak sebenarnya. Jadi kita harus belajar, orang DKI harus belajar, pengurus sepak bola DKI harus belajar. Kalimantan sekarang kehilangan 2 tim Liga 2. Iya betul. 2 tim Liga 2 itu juga jadi cambuk ya. Walaupun Borneo FC makin berkibar, Barito Putra makin stabil, tapi di layar kedua nggak ada. Sumatera Utara juga demikian. Misi PSMS gagal. Tapi itu bukan akhir segalanya justru ketika dia kehilangan Sada dan PSDS. Karena kita tahu 2015 mereka itu punya 3 wakil juga waktu itu. Ada PS Kwarta Delhi, PSMS sama Bintang Jaya Asahan. Jadi menurut saya Jakarta nggak boleh nih diem gitu loh. Dan kemarin sudah dilakukan moving ketika para supporter ya NJ Mania ke kantor PSSI. Entah itu hasilnya apa, motivasinya apa, tapi sepak bola Jakarta darurat menurut saya. Iya. Asprop PSSI Jakarta Timur juga kalau nggak salah audiensi sama pemerintah. Wali kota. Iya. Jadi bawahnya bergerak Iya benar. Tapi kepalanya enggak. Itulah makanya gue juga bingung juga sih ini antitesis loh. Jakarta ini benar sesuatu hal yang benar-benar hal yang baru. Kalau misalnya lo jadiin bahan mungkin para ini kejuruan olahraga, ini hal yang menarik loh Jakarta ini sepak bola Jakarta. Untuk teman-teman mahasiswa manajemen tingkat akhir. UNJ atau enggak UNJ, anak UNJ itu kan atau manajemen. Iya benar-benar. Anak manajemen ini gimana manajemen Jakarta yang jualan gampang harusnya. Iya benar. Oke dah, menurut lo Liga 3 harus seperti apa nanti di putaran nasional? Kalau menurut saya Liga 3 ini gini.
oke lah ini selesaiin dulu musim ini, tapi musim depan harus jelas dari awal berapa formatnya, bagaimana koefisien setiap provinsi untuk mendapatkan wakil. Itu harus clear dulu dari awal. Karena sampai sekarang kita nggak tahu, Is. Oh, Jatim tuh jadi ada berapa gitu ya? Iya, kita nggak tahu. Karena kemarin dia paling banyak tuh di putaran nasional jatahnya. Kan Jatim berapa? Oke. Jateng berapa karena mau ngelar 2 musim kompetisi terakhir. Nah, itu dari awal itu belum clear dan belum pernah di-announce. Tapi yang udah clear kan yang musim lalu itu akan ikut. Iya, tapi maksud yang saya juara musim jatahnya lalu ya? itu berapa? Jatahnya itu berapa? Karena misalnya kayak Banten nyelesain musim lalu, musim ini juga menggelar. Itu jatahnya berapa? Itu tuh jadi menurut saya dari awal itu harus clear dulu. Karena kompetisi kan harus clear dari awal. Syaratnya ini A B C D. Dan salut ini tambahan, kemarin saya baca di salah satu media lokal Sulawesi Tengah itu, semoga ini dijalankan workshop Liga 3 mereka. Setiap tim yang mendaftar harus ada perjanjian antara pemain dan klub. Perjanjian kontrak. Oke. Walaupun statusnya amatir, tetapi untuk mengantisipasi, dan itu bisa dibawa ke pengacara untuk menuntut klub kalau ada wan prestasi, ataupun klub sebaliknya kepada pemain wan prestasi. Oke. Jadi menurut saya itu langkah-langkah seperti itu bagus. Jawa Tengah mendiskualifikasi sekelas pendiri PSSI PPSM karena supporter rusuh. Menurut saya itu sesuatu yang bagus. Jawa Timur juga melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya ini harus dinasionalkan aturan ini. Iya. Gitu sih. Oke, itu tadi udah kita bahas dari Liga 2 yang mana yang akan ke final, kemudian yang degradasi juga segala macam dinamikanya, plus Liga 3 yang akhirnya kita bahas juga tadi, yang mudah-mudahan bisa berjalan sampai putaran nasional nanti. Hanya skor loh yang membahas Liga 3 itu. Hanya makanya kita yang membahas itu. Pantau terus. Jadi jangan lupa untuk dipantau terus untuk akun sosial media Skor Indonesia. Websitenya juga seperti yang tadi Estu bilang gitu. Jangan lupa untuk pantau di Instagram, X, Facebook. Ya masih ada nggak ya Facebook ya? Terus di YouTube jangan lupa di subscribe. Terus jangan lupa juga kita ada di Noise. Dan yang pasti di skor.id Liga 3. Kenapa kita sayang sepak bola Indonesia? Karena kita akan menyelami semua sepak bola Indonesia. Itu yang ada di Skor. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk episode kali ini. Gua Retnan, Resto. Sampai jumpa lagi. Ciao.